bersama umat Allah berjalan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Injil yang kita dengar sebentar tadi, seorang Samaria bersyukur karena dia telah disembuhkan daripada sakit kusta. Manakala 9 pesakit kusta yang telah disembuhkan yang lain, mereka tidak kembali bersyukur selain daripada seorang Samaria ini yang tersungkur di kaki Yesus. Seorang Samaria ini sungguh percaya dan melihat perbuatan Allah yang begitu mulia di dalam kehidupannya. Dia memiliki iman yang teguh sekali kepada Yesus, lalu percaya dan kembali untuk bersyukur. Dan Yesus menyatakan, "Mengapa seorang sahaja yang kembali bersyukur? Bukankah ada 10 orang?" Bermaksud 9 yang lainnya tidak datang untuk bersyukur kepada Yesus. Daripada seorang Samaria yang disembuhkan ini, yang kembali pada Yesus, kita pelajari teladan yang perlu kita contohi di dalam kehidupan kita untuk mengikuti Yesus. Karena sikap dia yang kembali untuk bersyukur. Kita harus senantiasa bersyukur, kembali kepada Tuhan untuk bersyukur akan apakah segala yang diberikan olehnya kepada kita. Mungkin persoalan yang boleh kita renung, pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia kehidupan yang Dia berikan kepada kita setiap hari? Pernahkah kita bersyukur apabila kita memperoleh atau mendapat sesuatu yang kita inginkan? Pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Saudara-saudari, marilah kita menyadari bahwa ramai orang yang menghadapi kesusahan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tetapi mereka masih lagi bersyukur kepada Tuhan atas karunia kehidupan yang Dia berikan kepada mereka. Bagaimana pula dengan kita? Seringkali kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan akan apa sahaja yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Maka pada saat ini saudara-saudari dalam perayaan Ekaristi ini, kepada sahabat-sahabat yang mengikuti misa ini secara online, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan memohon Dia untuk terus melindungi dan juga membantu kita dalam kehidupan kita masa kini dalam PKPB ini. Semoga kita terus dikuatkan, diteguhkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih untuk mengikuti Dia. Saudara dan saudari, kita diberikan teladan yang sungguh mulia oleh seorang santo yang kita peringati pada hari ini, yaitu Santo Martinus. Dalam kehidupan dia sering menolong orang-orang yang susah dan miskin. Dan dia bahagia, dia gembira dengan melakukan perbuatan-perbuatan ini. Inilah perbuatan yang baik, yang luhur dan mulia yang dilakukan olehnya. Dan kita
dapat menimba teladan atau contoh daripada santo ini dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur juga kepada Tuhan karena Dia sentiasa mengantar kita, para orang-orang kudus, untuk menjadi teladan dan juga pendoa bagi kita semua di dalam kehidupan mengikuti Yesus. Saat ini saudara-saudari, mari kita arahkan hati segenap kepribadian kita untuk bersyukur pada Tuhan akan pemberian kasih karunia kehidupan yang Dia berikan kepada kita, dan lebih-lebih lagi penyelamatan yang dijanjikan kepada kita semua. Amin. Umat Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama.